Terima kasih Pak Yusuf. Shalom semuanya, selamat malam. Aduh, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu benar-benar dahsyat, ajaib, kasihnya tak ada batasnya, tidak pernah habis. Bahkan saat ini yang saya rasakan, rasa bersyukur itu luar biasa. Tuhan tuh ada aja yang dia perbuat bagi kita. Oke, perkenalkan, nama saya Veronica Violeta. Saya sudah berkeluarga, saya dikaruniai dua anak putri, dan umur yang pertama 17 dan kedua 7 tahun. Agak berbeda jauh ya. Oke. Saat ini saya ibu rumah tangga, saya juga lagi menyelesaikan kuliah teologi saya, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kepercayaan saya turut dalam pelayanan-pelayanan baik dengan anak-anak, gitu, orang tua dan juga lansia. Baik, di sini saya ingin bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Tuhan Yesus itu benar-benar kasih setianya ajaib, bahkan dia benar-benar menunggu saya, menunggu saudara kembali kepadanya. Karena memang kita ini manusia berdosa, itu hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah ada celah dosa, tapi kita ini manusia berdosa, dan akuilah segala dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, maka akan diampuni. Oke, saat saya sekitar tahun 2000, kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA, di situ saya tidak menyelesaikan uh, kelas 3 saya, di mana saya waktu itu memang saya sedang hamil duluan, dan itu saya lagi pacaran, dan saya tidak menyelesaikan itu. uh, saya berpacaran dengan orang yang kebetulan berbeda agama, dan kami menjalani, akhirnya mulai ada kecurigaan dari keluarga, juga dari sekolah, semuanya gitu, bahwa saya ada perubahan di badan saya. Tapi saya mengelak karena saya belum pernah melakukan gitu kan. Akhirnya waktu berjalan, oke, ketahuan juga. Kita pacaran itu kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 bulan ya. Sementara kandungan itu udah 5 atau 6 bulan. Jadi ada keganjalan gitu dari keluarga yang dulu ya gitu. Dan akhirnya kami buat keputusan. Jadi setelah lahiran kita akan tes DNA gitu. Jadi kalau memang negatif, kita bercerai gitu. Dan kalau positif yang pasti kita tetap bersama, tapi harus ini apa namanya, saya ikut dengan agamanya suami saya yang dulu gitu. Jadi ya sudah, saya oke gitu. Tapi sebelum sebelum terjadi itu, saya sudah berpikir sebelum menikah bahkan ya, saya sedikit takut juga ya, aduh nih kayaknya bukan ini anaknya dia gitu ya, tapi yaudahlah, saya masih tutupi itu. Jadi saya masih tutupi, saya belum karena saya takut, akhirnya ya sudah, proses pernikahan itu kami lakukan 2 kali gitu. Jadi satu di KUA, satu di gereja. Dulu memang kami ini pelayanan ya, saya dengan keluarga saya pelayanan, tapi itu waktu masih SMP gitu, di salah satu gereja. Dan karena kami punya kesibukan masing-masing, saya udah mulai SMA, saya mulai ikut ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan. Jadi saya sudah tidak ikut dalam pelayanan lagi gitu. Jadi pas orang tua keluarga ya sudah, saya terserah gitu, kalau memang mau mengikuti silahkan gitu. Ya sudah, pada saat itu selesai, sudah kami melangsungkan pernikahan, kami masih berbeda agama gitu, dan akhirnya waktunya lah di sini keputusan di mana saya harus mengikuti dia itu kalau positif gitu, dan akhirnya negatif, bukan anaknya gitu. Dan mau nggak mau saya harus terima gitu, tapi berat gitu. Akhirnya saya benar-benar menyatakan langsung dengan suami saya yang dulu. Saya menyatakan langsung bahwa karena kita udah kurang lebih setahun sih ya bersama, jadi kayaknya kalau kalau hilang begitu aja sedih gitu, karena kebiasaan bersama dulu ya dulu gitu. Jadi
saya bilang, "Ya udah, aku ikut kamu aja, aku mau pindah agama," gitu. Dan sama sekali saya nggak memikirkan keluarga, tapi saya sedih sih, memang saya menangis, "Tuhan, maafin saya ya," gitu, saya menangis, jadi mau pindah agama tuh, demi demi dia gitu loh, karena tidak mau ditinggalkan gitu. Tapi, apa, memang, untuk berpindah mengikuti agama lain susah. Maksudnya gini, kalau bukan karena hati itu, kalau Tuhan tidak bekerja itu susah gitu, bener-bener itu paksaan banget banget gitu. Jadi mau nggak mau saya memilih kan, akhirnya saya memilih gitu. Wow, jahat banget saya sama Tuhan saat itu ya. Eee, ya sudah akhirnya, saya mencoba untuk saya dikasih buku-buku apa tuh namanya, eee, kitab kitabnya gitu ya untuk saya pelajari, kitab Quran ya, terus buku-buku semua untuk saya pelajari, bahkan, mukena semuanya lah diperlengkapi saya ini kata ya, dari pihak keluarga mereka. Tapi ya saya simpen, tapi sedih gitu, sedih terus gitu. Jadi setiap mereka pergi saya di kamar saya menangis gitu. Apakah ini gitu saya harus pelajari gitu kan. Ya udahlah saya berusaha untuk pokoknya bisa gitu. Bisa gitu. Tapi nyatanya tidak bisa juga saya ikuti semuanya itu. Lalu 2 bulan setelah kami berpisah, akhirnya puji Tuhan saya bisa melupakan dan bisa melepaskan gitu. Pada saat itu malah berubah yang mana dia yang mencari saya gitu. Tapi saya udah nggak mau lagi gitu. Dan saya semakin dewasa, semakin saya apa namanya semakin mulai mulai waktu berjalan ya, pergaulan saya semakin bebas, semakin yang ini milik saya, dunia ini tuh milik saya gitu. Sementara di atas ada Tuhan gitu. Saya lupa gitu. Jadi lupa tuh yang bukan artinya benar-benar gimana ya? Ya pokoknya doa sih biasa ya, hanya memanjatkan doa masalah atau apa, tapi biasa aja gitu, biasa gitu. Pokoknya happy gitu. Makanya kalau teman-teman saya dulu melihat siapapun, saya tuh nggak ada papanya gitu. Maksudnya bukan nggak ada apa nggak ada masalah ya maksudnya, tapi masalah tapi justru makanya saya nggak pernah saya bawa beban gitu. Masalah banyak tapi saya biarkan aja gitu, saya biarkan, saya happy, saya senang-senang, uh, apa namanya, saya cari uang juga buat anak saya waktu itu, terus saya tetap hiburan, saya mencoba melakukan yang jahat lagi sama Tuhan, saya minum-minum gitu, saya seks, terus saya apa lagi ya, saya aborsi juga, dan saya banyak sih, pokoknya banyak banget gitu. Dan saya masuk pindah agama lagi, pindah agama, saya pindah agama, tapi sebelumnya saya bertemu dengan suami saya yang kedua ini. Sebelum saya melakukan pindah agama kedua, saya bertemu dengan suami saya sekarang. Itu kami pacaran udah sekitar 5 tahun. Nah, eh, saya juga menolak dia sebenarnya gitu. Tapi ya udah, saya kasih syarat kan, akhirnya dia mau gitu. Puji Tuhan, pacaran 5 tahun, barulah kita menikah gitu, menikah karena saya sudah hamil lagi gitu. Oke, dan puji Tuhan akhirnya uh, kita menjalankan rumah tangga kurang lebih setahun ya, setahun masih adem ayem, maksudnya masih buat saya nyaman banget gitu. Tapi mulai setahunan gitu saya mulai kayak apa ya, kok nggak puas gitu. Nggak puas dalam arti tuh wanita tuh wajar ya, maksudnya keinginan dagingnya tuh banyak gitu. Kalau yang pasti pertama uang gitu kan, materi gitu. Terus kedua mau beli ini beli itu gitu kan. Terus kayak apa ya? Kayak ada yang kurang gitu. Pengen kemana-mana, pengen bebas pokoknya lah ya gitu. Setahunan kok kayaknya begini aja gitu. Akhirnya um, saya memutuskan untuk kita ada keributan nih, ada keributan. Terus aku memikirkan, aku langsung memutuskan untuk keluar rumah. Nah, keluar rumah dengan saya bawa anak-anak saya berdua itu saya bawa seribut ya, terus saya bawa mobil, saya ke rumah mama saya gitu. Ya sudah dari situ saya mulailah di situ saya sekitar tahun berapa itu ya pokoknya
Saya udah mulai 2013, 14 kali ya, kurang lebih 2015-an ya. Saya keluar, apa namanya, saya melakukan hal-hal yang jahat banget di mata Tuhan. Gitu. Padahal saya udah berumah tangga ini loh, saya udah punya anak, udah punya suami. Gitu. Di firman Tuhan kan semua ada gitu. Kita tuh tidak boleh jangan berzina ya, jangan jangan berbohong gitu kan. Wah semuanya tuh ada. Jadi uh, perintah apa tuh firman Tuhan semua yang ada ini saya langgar gitu, saya lakukan pokoknya. Saya nggak ingat dosa gitu. Saya mau keinginan daging saya tuh semua terpenuhi gitu. Akhirnya semua ada waktu itu saya dapetin dengan cara instan gitu. Saya wanita malam dulu iya pernah gitu kan. Mabuk-mabukan minum-minuman kenal dengan cowok sana sini gitu. Mau aja gampangan gitu ya. Akhirnya pada saat suami saya dinas di luar kota itu sekitar tahun berapa ya? 2000, dia udah di luar kota itu 2016 atau 2017 ya. Terus saya berpikir enak gitu, dia semakin pergi saya semakin bebas gitu. Nah, pada 2017 saya mulai deh kenal sama seorang laki-laki, dan itu juga karena saya pas lagi bekerja di salah satu live streaming gitu. Nah, saya kenalannya di situ gitu. Dan disitulah dia mulai apa namanya, mulai apa namanya, mau ketemu gitu katanya. Ya udahlah gitu. Akhirnya saya sangat bersyukur gitu. Maksudnya bukan bersyukur sama Tuhan, ih seneng banget gitu loh, seneng-seneng bahagia sendiri ya gitu. Akhirnya ya udah saya ketemu, kita janjian gitu. Dan itu saya pacaran gitu. Saya terima, saya mau gitu. Dan itu suami saya nggak tahu. Gitu. Dia memang beragama, kami berbeda agama gitu. Tapi nggak nyampe setahun ya, nggak nyampe setahun. Saya ini tiba-tiba ikut, saya tertarik, saya mau masuk agamanya gitu. Pokoknya jangan sampai saya ditinggalin lagi deh gitu. Karena buat saya dia tuh udah membahagiakan saya gitu. Dan udah pokoknya saya udah mantep mantep lah sama dia. Dan ya udah saya jalanin pacaran kayak biasa. Dan dia mau dengan keadaan anak saya, dia terima gitu. Dan kami menjalankan. Suami saya nggak tahu saat itu kan. Waktu itu, oh ya ini dia belum tahu. Dan apa namanya, udah saya diajarkan untuk sholatnya gitu. Apa tuh wudhu 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 ya apa sama apa namanya gitu kan. Saya udah pernah melakukan. Terus saya baca, bahkan saya hafalkan bacaan Qurannya gitu. Nah waktu itu kan masih pakai aplikasi, kan ada tuh ya di aplikasi itu. Quran apa gitu ya, terus saya baca gitu, saya diam-diam di rumah gitu di atas, saya bersih-bersih pokoknya wudhu lah gitu, terus diajarin, dituntun gitu. Nah tiba-tiba dua ribu delapan belas Oktober ya, September Oktober itu kayak tidak menyenangkan gitu. Saya udah mulai tidak nyaman gitu loh, karena dia udah menyakiti saya, dia udah mulai mulai apa ya, nggak nyaman lah gitu. Sampai ya di situ juga saya sempat aborsi juga tuh. Di situ saya nggak mikirin lagi Tuhan, bukan nggak mikirin Tuhan, maksudnya gini, Tuhan ampuni aku ya gitu, udah sekedar sekedar gitu gitu. Pokoknya setiap masalah saya, kehidupan saya, keluarga semua nggak ada yang tahu. Di hadapan mereka saya tuh bahagia, happy, nggak ada masalah gitu. Tapi Tuhan tahu saya siapa gitu. Saya ini siapa orangnya? Saya tuh jahat, jahat sama manusia, saya jahat sama Tuhan gitu. Makanya Tuhan, ya itu, saya nggak tahu lah. Pokoknya setelah itu saya bersyukur, saya bisa lepas gitu loh. Karena saya bisa lepas, saya kenalan lah dengan laki-laki lain yang sudah beristri dan sudah punya anak gitu. Dan itu terjadi pada 2018 Oktober akhir, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu juga, dan kami berdua dipasangkan gitu ya. Itu waktu itu programnya itu horor, dan akan tayang di salah satu channel TV ya di salah satu TV lah ya, channel TV. Tapi itu sampai sekarang nggak tahu, nggak ada gitu ya, nggak keluar. Dan memang itu ada banyak penolakan gitu, saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Dan akhirnya
kami jalankan. Saya diperkenalkan di Pelabuhan Ratu itu kurang lebih 2 hari kita selesaiin di sana, syuting di sana, dan pertama kali saya berhubungan jahat dengan saya berzina dengan dia, dengan setan itu di Pelabuhan Ratu di Karanghau gitu. Jadi kalau saudara mungkin tahu di Karanghau yang ada dekat 7 sumur itu ya. Nah, itu saya berdoa saya dikenalkan gitu. Jadi sebelum take kita spot-spotnya di sini. Nah, saya berdoa di Karanghau itu dikenalkan, diajarkan. Disitulah saya mengenal yang namanya katanya Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong itu loh ya. Yang dibangga-banggakan, yang didamba-dambakan oleh orang-orang banyak gitu. Nggak cuma dari luar kota, tapi dari luar negeri juga. Banyak banget pengikutnya, banyak banget pendatang, banyak banget yang memohon gitu. Dan saya pun akhirnya termasuk anak Tuhan yang termasuk dalam kuasa kegelapan dan mata saya tertutupi dengan dosa. Makin-makinlah saya menjahat lebih jahat sama Tuhan, menyakiti hati Tuhan gitu. Dan ya udah saya nggak ingat tuh setelah saya udah berkenalan dengan setan itu Tuhan mereka bilang karena dia juga yang pasangan dengan Hosa itu dia ininya juga profesinya dukun paranormal kan. Tapi saat itu saya belum tahu banget dia bagaimana sedalam-dalamnya saya nggak tahu gitu. Akhirnya saya diperkenalkan saya tadi itu nyiram itu katanya saya tidak sama sekali saya tidak pernah melihat yang katanya setengahnya ular bawahnya besar. Ya udahlah ya pokoknya penampakannya seperti itu gitu. Dan akhirnya Halo. Halo. Ya, Mbak Nika. Halo. Halo Mbak Nika. Halo. Ya, teman-teman sabar ya, ini sinyalnya lagi terganggu. masih Pak, udah. Maaf, Ya, tadi sempat maaf Pak hilang Yusuf, ya. maaf semuanya. Nggak apa-apa. Karena hujan juga kali ya sinyalnya Ya, ini ajak bercanda. ya, memang Maaf, kadang-kadang maaf. sinyal bisa drop tiba-tiba. Ah, Ya, bisa ya, diulang baik Pak. diulang Bisa. sedikit yang ini, yang tadi. Ya, silakan. Boleh. Silakan. Jadi si Nyi Roro Kidul Setan Nyi Blorong siapalah itu namanya saya kan itu dipasangkan suami istri si itu dan saya senang banget saya senang banget gitu karena kalau saya tuh mau Nyi Roro Kidul saat itu dan punya suami ya kan terus punya uang yang banyak saya punya kesehatan pokoknya semua yang ditawarkan memang itu setan indah gitu banget sih hingga kita melupakan padahal kita ini sudah berumah tangga, ada keluarga, ada Tuhan, ada pekerjaan gitu. Tapi saya dengan santainya, dengan nikmatnya, saya mengambil jalannya setan gitu loh. Dan saya menikmati. Akhirnya saya bolak-balik ke Pelabuhan Ratu. Saya nggak cuma di Pelabuhan Ratu aja, tapi saya luar kota juga. Saya dimandikan juga. Halo Pak Yusuf. Oke, Ya, Mbak maaf ya Nika. sinyalnya. Saya dimandikan Ya. Mbak Nika, sorry. Ini live-nya pakai apa? Pakai handphone apa laptop ya? Halo, Mbak Nika. Sebentar ya, hadir teman-teman. laptop. Pakai pakai laptop, Halo ya. Pak, laptop Pak.
Oh, Ya, pakai WiFi apa pakai pakai pulsa data nih, pulsa kuota? WiFi Pak, Pakai WiFi, WiFi ya? WiFi. Oh, oh iya iya iya. Mm-mm. Iya. Soalnya kalau laptop harus pakai WiFi, kalau enggak dia nggak kuat ininya. Iya, Ya, maaf ya Pak. ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, ya bisa dilanjutkan lagi, Mbak Nika, bisa dilanjutkan lagi ya. Bisa, Ya, bisa Pak, bisa Pak. ya oke oke, lanjutin ya. Iya, em, saya nggak cuma dimandikan, saya nggak cuma datang ke pemakaman-pemakaman, saya berdoa di pemakaman di Pelabuhan Ratu, di makamnya, di makomnya, bahkan saya nggak cuma di goa-goa yang di Pelabuhan Ratu dan di dimanapun saya nggak cuma di Pelabuhan Ratu, tapi di luar kota di Jawa pun saya lakukan semuanya itu gitu, karena untuk kepentingan saya sendiri, untuk keinginan daging ya gitu, dan saya mau dikabulkan gitu. Saat itu memang waktu berjalan, saya meninggalkan anak-anak saya, keluarga saya gitu. Saya alasan, bahkan pekerjaan nih, saya lagi ada pekerjaan, saya tolak-tolak, saya bilang alasan lah gitu. Saya bilang program baru, ada meeting gitu. Jadi sama sekali mereka teman-teman keluarga semua nggak ada yang tahu kalau saya lagi kuasa kegelapan, saya lagi menyembah berhala, saya lagi berzina gitu. Dan itu saya pendam sendiri, saya simpan sendiri gitu. Dan itu saya katanya ada sekitar ada tiga, tiga kalau kata dukun dan mereka semua itu ada tiga ibu-ibu ratu gitu, yang dimana ada Kencono Wungu, ibu siapa Nawang Wulan lah ya, dan satu nggak tahu siapa. Dan setiap masuk keluar masuk tuh berbeda-beda karakter, berbeda-beda suara. Jadi saya capek banget sih memang, penis ya jam itu keluar gitu masuk. Mungkin kayak orang kerasukan kalau kata orangnya gitu. Jadi pengikutnya itu kan ada sekitar 6 orang 7 orang gitu. Jadi semua tunggu arahan saya gitu. Buat si A misalnya ini, kamu harus begini gitu. Terus buat si ini, kamu harus begini gitu. Jadi semua dasar suruhan saya ya, karena tiga setan itu masuk ya. Dan itu terjadi karena saya sering doa pemakaman, saya di pemakaman-pemakaman, terus goa semua di laut, saya tidur juga bahkan di laut di batu-batuan apalah gitu ya. Sampai juga pernah membawa apa tuh kembang kantil gitu kan, bahkan di dompet, di tas ditaruh, terus dikasih kembang melati harus taruh di kamar katanya, terus di rumah sampai orang rumah tuh nanya buat apa gitu, udah mah nggak apa-apa gitu kan. Itu sama sekali belum ada yang tahu, mereka sama sekali nggak ada yang tahu. Dan um, itu jalan seperti biasa, saya lagi sekitar berapa bulan ya, itu nggak ada apa-apa, itu masih bagus-bagusnya. Dan bahkan ini saya jadi berbohong juga, berbohong pada siapapun, termasuk berbohong kepada istri yang ini gitu. Kami berusaha untuk menutupi bahwa saya dengan dia tidak ada berhubungan, tidak ada suka sama suka gitu. Padahal pengikut-pengikutnya dan saya pun menutupi, dan ya terjadi gitu, dan saya berbohong gitu loh. Akhirnya sekitar pertengahan 2019 itu kalau nggak salah ya, itu bulan Juni atau Juli, ada Lebaran hari pertama atau hari kedua, itu nggak enak, mulai muncul yang nggak enak, dan saya seperti Tuhan kan nggak tahu ya Roh Kudus bagaimana rasanya ngejalaninnya, saya nggak tahu gitu. Pokoknya seperti diingatkan tuh kayak tek gitu, dan keluarga sakit gitu. Dan saya ini belum sakit apa apa ya, nggak, maksudnya nggak terlalu sakit parah, nggak gimana gitu. Dan saya mulai apa saya bingung, Tuhan ini apa yang terjadi ya, Tuhan tolong. Saya mulai dari situ, saya mulai minta perlindungan sama Tuhan, saya mulai, Tuhan tolong saya gitu ya, kok apa yang terjadi, tolong selamatkan saya gitu. Dan akhirnya saya bilang sama kakak saya juga bilang sama papa saya untuk doakan saya, dikiranya kan saya sakit gitu, karena saya jarang pernah minta doakan mereka gitu. Akhirnya ya udah saya didoakan dan saya bertobat, tapi bertobat sementara waktu itu, bertobat sementara. Dan dukun itu juga muslim gitu, muslim ya. Dan
saya menjalankan nikmatnya gitu. Saya kembali lagi berhala gitu. Saya kembali lagi mengikuti, diajak saya mau gitu. Tapi ini ada tapinya. Saya berdoanya penuh. Saya minta sama Tuhan tolong lindungi gitu. Lindungi saya semuanya ini ada apa? Maksudnya lindungi saya dan keluarga saya. Dan itu saya juga dapat firman Tuhan yang Tuhan kasih. Dulu kan saya jarang banget baca firman Tuhan ya. Nah tiba-tiba saya dikasih Tuhan tuh ayat yang dimana Mazmur 16 ayat 1, ya Tuhan jagai apa lindungilah aku gitu karena kepada apa jagailah aku ya Tuhan lindungilah aku gitu kan itu terus baru di kisah para rasul 16 ayat 31 kalau aku percaya kami percaya kami seisi rumah selamat gitu kan oh yaudah akhirnya saya percaya saya simpen kan dan itu terus setiap ada serangan maksudnya setiap ada mau ada masalah hubungan saya dengan dia dengan siapapun saya masukin firman Tuhan itu dan akhirnya semakin kuat kan dan saya nggak tahu ini seperti ada perlawanan, maksudnya gini, hati saya menolak gitu bahwa mulai ada serangan kan tadinya setan itu tidak memberikan gratis ya, dia minta minta darah, minta nyawa gitu, tumbal gitu. Jadi kalau saya memberikan, saya dijanjikan, saya diberikan uang itu isi box besar ada uang nggak tahu berapa 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 m ya berapa m dan saya dijanjikan juga dikasih apa kayak kesultanan gitu di Solo dan sama juga saya berpasangan saya jadi satu sama si dukun itu si bapak itu dan saya mau saya nggak mau maksudnya sorry saya mulai Tuhan tolong gitu kan saya udah setiap saya menyembah menyembah berhala di hadapan berhala-berhala yang besar-besar itu yang kecil pokoknya saya lihat gitu saya tantangin saya buka mata gitu kalau dulu kan saya takut saya tunduk banget saya taat banget pokoknya saya mau mohon-mohon pokoknya saya mau lihat saya mau dapat gitu dan itu saya juga mulai merasakan bahwa saya ini kayak kayak yang saya udah mohon-mohon kemarin kok nggak ada papanya gitu jadi berhala saya pun di sini ada unsur penipuan juga. Saya rugi. Gitu. Kok saya udah mengabdi baik-baik, bagus-bagus, rapi-rapi, gitu. Malam-malam, tengah malam, pokoknya semua segalanya saya jalani gitu. Tapi nggak ada sama sekali gitu. Jadi jelas banget ya ini uh, apa yang kita harapkan dengan dunia kuasa gelapan jahat setan itu semua akan binasa akan membunuh kita kehidupan kita pribadi saya dulu dan juga bisa ke keluarga dan pasti ke keluarga ke teman-teman kalau kita nggak segera kembali kepada Tuhan kalau kita tidak dengar suara Tuhan kalau kita tidak peka gitu seperti di Yohanes 10:10 itu ya nah kalau Tuhan datang kan memberikan hidup dan berlimpah. Halo, halo Mbak Nika. Ya, maaf ya teman-teman, ini sinyalnya lagi kurang stabil ya. Mbak Nika, halo. Halo. Ya, sabar ya teman-teman, ini sinyal lagi tidak stabil. Bisa dengar Mbak Nika? Bisa banget Pak, bisa. Maaf ya Pak, ya Oke. supir. Ya, tadi terputus. Diulang sedikit ya. Iya boleh. Ya. Jadi waktu saya melakukan semuanya itu saya rugi besar banget gitu dari barang kepemilikan berapa ada mobil saya lah ya hilang gitu. Terus saya buat uangnya saya buat foya-foya dengan mereka. Terus apa ya? Saya jauh dari teman-teman, keluarga, dan saya jauh dari suami saya semua pokoknya nggak ada kenikmatan sekali bahkan kami di rumah suka suka apa ya suka berbeda argumen suka marah-marah lah gitu tidak ada sukacitanya sama sekali gitu dan saya bingung saya Tuhan tolong dong ini bagaimana sih Tuhan gitu saya bisa berbohong begini sama istrinya gitu saya keluar sama keluarganya tidak menyenangkan sekali gitu. Terus akhirnya saya dapat lagi firman Tuhan dari di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Saya kan selalu nanya sama Tuhan, Tuhan tolong dong saya mau keluar dari yang seperti ini. Tapi
saya masih belum bisa gitu. Terus akhirnya ya udah, semakin firman Tuhan menguatkan saya, bahkan ayat itu yang menjadi kekuatan dalam hidup saya di Yesaya 41 ayat 10 sampai 13 bahwa di situ janganlah takut, Tuhan menyertai, dan Tuhan ini aku inilah Tuhan Allahmu. Jadi eh, orang-orang yang berkelahi, orang-orang yang marah, orang-orang yang aku hadapi, mereka siapapun itu akan terkena noda dan malu, hampa, bahkan aku tidak bisa menemui mereka gitu. Dan 13 ditekanin sekali bahwa janganlah takut, aku akan menolong kau. Wow, luar biasa. Jadi memang waktu saya berhubungan dengan si Bapak Dukun itu, dengan orang-orang semua berusaha untuk kayaknya mencari mencari supaya saya bisa kasih satu nyawa aja gitu. Saya berusaha untuk harus disuruh mengakui gitu. Mereka tuh berusaha untuk saya harus mengakui bahwa tadi kan keluarga nggak ada yang nggak bisa ya, dan temen gitu jatuhnya ke teman-teman saya minta nyawa ke saya tuh teman-teman saya, dan saya harus mengakui saya pernah melakukan ini loh. Biar kata saya jelek, saya seorang perempuan yang nakal yang tidak benar, tapi bukan berarti teman-teman saya juga termasuk yang mereka bilang itu saya lakukan dengan dia, tidak gitu. Dan memang iblis tuh berusaha menghancurkan, membinasakan, bahkan membunuh gitu. Jadi kalau memang saya saya kasih satu nyawa aja, itu semua yang tadi saya sebut, masa saya bisa berpasangan dengan Bapak Dukun itu, saya bisa mendapatkan uang yang box besar isinya uang bereman gitu ya, dan sama kedudukan saya bisa jadi sebagai putri Kesultanan di Solo gitu. Bukan itu, sebenarnya saya nggak mau itu gitu. Tapi ini benar deh, saya nggak tahu ya Roh Kudus mau saya gimana. Kayak kuasa Tuhan tuh benar-benar kuat banget ya, dia melindungi kita. Walaupun ini lagi jahat, saya ini lagi jahat sama Tuhan, saya menyingkirkan Tuhan, saya berhala gitu. Walaupun saya bertobat sementara, tuh saya kembali lagi, dan itu luar biasa. Tuhan benar-benar masih menunggu dan dia menjaga dombanya yang hilang dan tersesat ini. Akhirnya saya udah, Tuhan tolong apa namanya, saya udah nggak kuat, saya teriak saat itu di 2019 awal November, saya teriak, saya berdoa, saya menangis di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan cukup, saya capek gitu, saya benar-benar berdoa, saya menangis. Saya hanya bisa menyampaikan isi hati saya sama Tuhan Yesus, karena orang-orang masih saya tutupi gitu, karena saya jahat sama mereka, terlebih saya jahat sama Tuhan, dan hanya saya cari Tuhan Yesus aja, saya serahkan, saya mengakui dosa semuanya sama Tuhan, udah cukup gitu. Saya nggak bisa kayak begini terus-terusan gitu. Akhirnya puji Tuhan saat itu juga Tuhan lepaskan dari cengkraman setan yang benar-benar membuat saya apa ya, udah nggak nyaman sekali gitu. Akhirnya saya putus kontak, saya ganti nomor, saya ganti HP, saya ganti email, bahkan apa namanya, udah saya nggak mau ada hubungan-hubungan dengan yang sudah-sudah itu. Dan saya juga bakar, saya buang barang-barang yang pernah dikasih, barang-barang yang pernah saya pakai berhala, barang-barang yang pernah saya pakai ritual-ritual, itu pokoknya semua yang masih berbau apapun, saya buang, saya singkirkan, baju lah, sepatu apapun itu. Saya nggak mikirin harganya atau apapun, nggak mau, nggak, saya nggak mau gitu, karena Tuhan yang sudah baik banget yang menyelamatkan saya. Dan dari situ saya juga putuskan, Tuhan saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Engkau, saya tidak memikirkan kesusahan saya, nggak memikirkan nanti bagaimana saya ke depannya, enggak, saya nggak memikirkan itu. Dan saya juga bilang sama Tuhan, saya mau lepaskan, saya tinggalkan dunia entertain itu. Nah, puji Tuhan, saya haus banget ya, haus rindu sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya, cukup, cukup, saya dosa-dosa saya cukup. Terus saya bertanya sama Tuhan ya, Tuhan ini maksudnya apa cukup itu gitu. Waktu itu saya belum dapat jawaban dari Tuhan. Masih bertanya aja. Itu jadi pertanyaan saya hari apa ya dalam kehidupan saya, apa maksud Tuhan kata cukup, ya kan? Ya udah, akhirnya udah saya mulai tuh, saya putuskan puasa saya 40 hari. Saya berdoa, baca firman, puasa apa berdoa gitu. Jadi satu hari tuh bisa udah sama Tuhan gimana gitu. Kalau dulu kan mengabdi sama setan bener-bener ya dibela-belain semua, ditinggalin keluarga semua, pekerjaan gitu. Dan ini benar-benar sama Tuhan yang Tuhan mau koreksi saya, mau ubah dia pribadi saya dulu. Jadi saya berhubungan sama Tuhan, hubungan intim, berdoa, cari Tuhan terus gitu. Tuhan apa namanya ya,
dia benar-benar rubah koreksi saya gitu. Dan Tuhan bilang sama saya belum butuh pendeta itu saat itu. Maaf ya. Dan saya juga tanya lagi sama Tuhan, kenapa Tuhan maksudnya? Apa ini maksudnya? Tuhan juga belum jawab saat itu. Ya udah akhirnya saya mau taat sama Tuhan, saya tunduk sama Tuhan. Waktu itu saya memang belum keluar bertemu dengan teman-teman di medsos semua enggak gitu. Saya enggak langsung saya fokus sama Tuhan. Tuhan bilang juga nonton, lihat di YouTube pendeta-pendeta firman Tuhan, kesaksian-kesaksian gitu. Jadi kalau ke gereja aja itu kurang, kalau buat saya itu kurang gitu. Dan ini dengan lihat-lihat di firman Tuhan di YouTube, kesaksian itu akan menambah memuatkan saya gitu dalam kehidupan saya. Akhirnya ya saya liatin terus, pokoknya hidup saat saya sama Tuhan itu proses yang luar biasa gitu. Dan Tuhan juga mengingatkan saya sudah harus siap, nanti ke depannya saya siap apa yang akan saya hadapi gitu. Oh ya udah ya Tuhan gitu ya. Jadi saya mulai berdoa dan doa saya pun apa namanya waktu saya berdoa tuh masih kayak apa digangguin yang artinya tuh saya ngantuk gitu kan, saya ngantuk terus ada bunyi-bunyi ini bunyi itu gitu kan. Nah, terus suatu hari itu bulan Juni ya, awal Juni 2020 terus saya mulai kayak keinginan saya mau pendeta, saya butuh pendeta gitu. Dan itulah Tuhan jawab gitu. Roh Kudus menuntun saya ke gereja. Gereja saya di GBI Kunir dan ketemu dengan Pastor Klorin, Pastor Iwan, Bu Puasma. Aku keluarin semuanya, saya telanjangi pekerjaan-pekerjaan iblis, saya mengakui dosa-dosa saya, pokoknya nggak ada yang ketinggalan satupun, pokoknya saya semua keluarin gitu. Dan akhirnya mengerti saat itu juga mereka bilang nanti akan ada manifestasi apalah gitu. Saya nggak ngerti gitu, maksudnya apa manifestasi apa gitu. Akhirnya dijelaskan nanti kalau ada perlawanan berontak apapun gitu. Ya sudahlah, akhirnya berdoa. Mulailah saya ya betul juga kata mereka gitu. Saya terguling-guling lah apalah gitu sampai keluar mentah maaf ya gitu. Karena yang di dalam saya itu ya tiga setan itulah, tiga setan itu sakit badan saya memang saat itu badan saya sakit banget sampai ke tulang-tulang gitu. Itu 2 hari dan puji Tuhan oh ini ternyata ya saya waktu itu butuh pendetanya saat ini saya pelepasan gitu. Dan puji Tuhan setelah itu plong banget. Saya bisa lebih terbuka, saya bisa bicarakan dengan keluarga. Bahkan saya mau kesaksian gitu, saya rindu kesaksian gitu. Jadi setiap saya ada kesempatan bersaksi, saya share keluarga dan siapapun gitu. Dan saat itu saya bersyukur saat Tuhan kembalikan semua teman-teman, sahabat, saudara dan yang pernah hilang Tuhan kembalikan, oke semuanya gitu. Dan dia dan luar biasa kalau kita kembali kepada Tuhan, ada aja yang Tuhan berikan. Tuhan apa ya benar Tuhan itu datang beri kelimpahan, dia datang beri hidup dan kelimpahan gitu. Jadi apapun yang kita nggak pernah pikirkan, bayangkan itu Tuhan, wow, dikit-dikit bersyukur banget, terima kasih Tuhan, aduh rasanya terima kasih gitu. Dan dia gantikan juga pelayanan, dia percayakan pelayanan pada saya untuk melayani dengan beberapa anak-anak di LPKA, beberapa apa di LPKA Jakarta dan di Tangerang, terus juga ada juga orang tua juga, remaja, lansia gitu. Puji Tuhan, aku bersyukur banget dan aku bilang sama Tuhan juga, saya bilang sama Tuhan saya nggak mau pendeta gitu. Dan akhirnya Tuhan, ya sudah, saya bukan mengalah, ya sudah saya nurut gitu. Ya udah saya mau ambil sekolah teologi gitu dan saya tuh kan nggak tahu tadinya, saya nggak suka, saya nggak mau, pokoknya saya dulu tuh nggak mau yang namanya sekolah pendeta, nggak mau sekolah teologi, nggak mau. Gitu. Tapi bukan mau nggak mau, dan harus saya ambil gitu ya sudah akhirnya pada 2021 Januari awal 2021 Januari Roh Kudus ingetin saya nih, kamu doanya kemarin banyak banget yang dimohon-mohonkan masalah gitu, masalah mulu. Oh iya benar juga ya, kamu ganti doanya mencari wajah Tuhan dan dengerin mau minta suara Tuhan gitu. Oh iya benar juga ya. Jadi
nggak saya fokusin lagi masalah saya. Kalau dulu kan saya Tuhan tolong ini dong, sampai bercucuran air mata gitu kan. Ini saya memohon sungguh-sungguh Tuhan. Pokoknya saya mau lihat wajah Tuhan Yesus, saya mau melihat saya mau mendengar suara Tuhan gitu. Saya memohon, pakai memohon benar-benar. Tetap saya bawa dalam doa apapun itu, saya bawakan dalam doa. Tapi ini saya fokuskan itu minta terang cahaya wajahnya Tuhan Yesus sama mendengar suara Tuhan gitu. Masa saya anakmu Tuhan gitu, Tuhan nggak kasih gitu. Terus akhirnya pada tanggal 18 Januari, tiba-tiba saya lagi tertidur ya, dalam mimpi ini roh saya dibawa Tuhan. Terus ini apa ya? Ini saya lagi di salah satu kompleks besar dan saya itu udara suasana itu kayaknya mendung gelap ya dan saya bilang sama adik saya yang perempuan dan anak saya yang pertama, ayo pokoknya sebelum jam 5 sore udah di rumah gitu karena jam 5 ada bencana besar. Saat itu aku lupa deh ya bencana banjir atau apa gitu. Saya ingetin pokoknya sebelum jam 5 udah di rumah. Dan itu setelah saya hubungi mereka, mereka iya, saya lihat di HP apa di jam saya, lihat bener-bener jam 5 kurang 10. Saya bilang sama diri saya, masih ada kesempatan untuk saya keluar, saya cek gitu kan. Kira saya keluar, saya jalan. Tiba-tiba saya jalan, Halo. Ya. Halo. Ya, Nika bisa dengar suara masih Pak saya? ya. Halo, masih dengar? Bisa dengar? Ya, sahabat teman-teman ini Masih. sinyalnya. Halo, Ya, bisa dengar suara saya, Nika? bisa Pak? Bisa. Ya. Masih sinyalnya masih ini nggak jelek? Nah, sekarang sih sudah oke, tadi agak terputus. Ya maaf ya. Ya, Oke, saya oke lanjutkan. lanjut. Iya, ya. Oke, jadi pada saat layar itu muncul di muka saya besar gitu, tiba-tiba saya keluar gitu. Di layar itu saya keluar. Jadi saya membelakangi gitu kan. Saya seperti komunikasi dengan anak saya yang kedua, yang kecil. Tapi nggak ada dia, tapi saya seperti berkomunikasi dengan dia. Karena saat saya keluar di layar itu muncul saya bilang, itu mami. Gitu. Dan akhirnya saya keluar dengan rambut saya yang diikat, tank top putih, celana jeans pendek. Saya berjalan di mana di sebelah saya lagi orang nembak. Dan ada kayak perang kecil ya, terus ada asap asap tembakan lah dan saya melihat gitu yang saya tidak pernah lihat kok saya melihat saya jalan gitu ada apa gitu dengan santainya saya jalan eh saya lagi turunan terus kejauhan saya udah jauh jalannya terus saya di tengah-tengah turunan depannya tuh ada sananya lagi ada tanjakan itu jauh banget terus tiba-tiba saya udah berjalan sebelah kanan dan saya terikut kan saya lihat kanan ngapain lagi saya tuh kan. Nah, terus tiba-tiba roh yang saya bingung kan, saya heran kan, kok roh saya terangkatnya begitu ya? Apa roh saya tiba-tiba terangkat ke atas gitu dengan halus dan jelas banget itu saya itu terangkat dan tubuh saya yang tertutup dengan asap tembakan itu jatuh begitu gitu. Roh saya yang keangkat gitu, saya bingung gitu, kok bisa itu. Setelah saya melihat begitu, plongok gitu kan, itu layar hilang. Tiba-tiba layar itu hilang dan saya tiba-tiba juga ada di ruangan yang gelap banget dan itu saya masih sama anak saya yang kecil dan em, saya ngomong sama anak saya bilang sambil pengap yang nafas-nafas kayak mau habis nafas gitu saya bilang saat itu saya lihat jubah ini putih banget gitu. Saya berjubah apakah itu jubah Tuhan Yesus karena mukanya nggak kelihatan gitu dan saya putih juga saya pokoknya putih jubah itu putih nggak tahu saya yang tiduran atau gimana pokoknya saya ngeliat itu jubah saya lihat jubah itu putih banget dan saya bilang sama anak saya gini kan sambil pengap ya dek udah ya mami udah sama Tuhan Yesus mami mau ke sorga mami udah dijemput Tuhan Yesus sekarang udah ya dek ya dedek pokoknya kalau ada apa-apa dedek teriak panggil Tuhan Yesus selesai saya bicara itu sama anak saya
tiba-tiba roh saya Tuhan kembalikan gitu. Tuhan kembalikan dari kepala sampai kaki pelan lembut banget. Jadi saya seperti Tuhan nikmati gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi saya merasakan di kepala tuh ada suara bagus banget. Suara besar yang nggak ada di bumi ini. Dan itu suara Tuhan yang jernih, bersih, bagus, bagus, bagus banget deh pokoknya. Dia kasih suara itu, dia meninggalkan suara itu. Dan saya mau lihat di mata saya masih tertutup kan. Karena Tuhan balikin pelan-pelan. Sehingga saya masih bisa dengar suara itu dari kepala saya. Dan saya lihat, pada saat saya langsung melek, nggak ada hilang. Cahaya itu nggak ada, saya nggak sempat lihat, tapi suara itu hilang setelah saya melek juga. Dan saya langsung bingung, terbangun. Dan itu menggigil, gitu. Menggigil saya ini tuh nggak biasanya. Kalau dingin AC tuh biasa ya, tapi ini kok menggigil gitu. Saya mulai bukan panik, saya bingung. Biasanya saya langsung kalau bangun saya langsung berdoa baca firman Tuhan atau biasanya saya langsung tidur lagi, tapi ini enggak. Kayak orang bingung, saya duduk nggak bisa hilang menggigilnya. Terus saya keluar kamar, masuk kamar lagi. Saya bilang sama suami saya dan kebetulan ada anak saya yang kecil itu kan lagi tidur sama kita. Saya bilang tadi mami, saya ceritain semua. Suami saya nanya, kenapa mami bangun, kok bangun cepet bangun gitu kan? Terus yaudah saya ceritain tuh, oh iya mami habis ketemu Tuhan Yesus, roh mami dibawa gitu kan. Karena malamnya sebelum kita tidur, saya bilang sama mereka, mami udah siap ke sorga gitu. Kalian tuh harus siap kapanpun Tuhan Yesus jemput. Kita lagi ngobrol ya bercanda. Terus Dede bilang, mami jangan, dia sedih gitu, aku sedih gitu. Loh Dede kamu harus siap. Terus suami saya nyeletuk bilang, ih mami kok gitu sih mami, ih mami nggak boleh gitu tahu, ih dia nggak boleh gitu, kapanpun Tuhan Yesus jemput kita harus siap gitu, makanya kamu bertobat. Itu aku bilang gitu ya malamnya itu sebelum tidur. Akhirnya ya sudah, udah tuh, ya udah akhirnya saya keluar lagi karena masih menggigil. Terus saya ke kamar anak-anak saya gitu, saya lihat jam di HP anak saya lihat jam 5:32. Saya kaget. Berarti tadi yang saya lihat jam di mimpi itu 5:10 sampai jam 5:10 ya, kurang lebih 20-an menit gitu saya sama Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, gue cepet banget gitu. Saya masih, saya pikir saat itu saya pengap-pengap Tuhan jemput itu, saya benar-benar udah ke surga karena Tuhan Yesus jemput kan. Dan saya udah bingung deh, pokoknya saya masih menggigil, saya berusaha untuk menghilangkan itu, saya ke ruang doa, saya minta Tuhan apa maksudnya, dan di situ pesan Tuhan, selamatkan keluargamu, dan saya ya udah mulai lega, saya turun ke bawah, saya bilang sama orang tua saya juga, dan setelah saya merasakan itu, Tuhan Yesus baik banget, dia mau menghampiri saya, dan saya terus tidak pernah berhenti doa, saya tetap mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh minta lah terus, pokoknya terus gitu sama suara Tuhan. Dan waktu saya mau kesaksian di salah satu channel YouTube itu, saya juga kayak nggak nyaman gitu, kayak berdoa, saya Tuhan tolong singkapkan apa sih maksudnya Tuhan, saya nggak nyaman gitu ya, maksudnya nggak ragu-ragu gitu jadi apa enggak ya, sementara udah janji kan, dan saya juga ingat udah janji ya, terus udah firman Tuhan saya itu kan mengatakan, yang menguatkan itu jangan takut, Tuhan menyertai dan aku ini Tuhan alamu. Ya sudahlah, pokoknya apapun yang terjadi Tuhan jadilah kehendakmu. Nah pada saat hari haknya itu saya mau kesaksian, sebelum kan malam ya, sorenya nggak tahu tiba-tiba di bawah itu ada bibinya adik saya, mbaknya ya, sama anak yang paling kecil. Nah kebetulan mama saya dengan adik saya lagi pergi ke luar. Tiba-tiba saya jarang, saya nggak pernah selama itu ngobrol dengan mereka, dengan bibi dan si anak yang paling kecil. Saya temenin maksudnya. Terus tiba-tiba, ini Roh Kudus nih ya, kayak dorong, kayak maksudnya gini, ayo doa. Pertama pelan-pelan doa gitu. Semakin jelas, semakin kata-kata itu doa, doa, doa. Saya bingung kan, maksudnya doa apa sih gitu. Terus, oh ya, akhirnya Roh Kudus bilang ini lagi, selamatin gitu, selamatin gitu. Terus saya ngeliat bibi, Bibi, maksudnya apa sih Tuhan? Ya udahlah, saya ke kamar mama. Saya berdoa, saya tanya dulu sama Tuhan kan. Pokoknya kalau Tuhan ini yang kau mau, ya sudah jadilah kehendakmu Rapi dan Roh Kudus. Sebelum saya kesaksian kan, karena Tuhan tahu ya, Tuhan tahu saya ragu-ragu, bingung gitu.
Tuhan kasih ayatnya di Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 supaya itu menjadi kekuatan saya sebelum saya bersaksi bahkan dan saya ya luar biasa itu kalau saya meresponi kehendak Allah janji itu tergenapi itu ayat 36-nya ya ayat 35 saya harus percaya jangan sampai saya nggak percaya karena ada upahnya dari Tuhan gitu dari dia ya sudah akhirnya aku terus masukin firman Tuhan itu juga Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 akhirnya terjadilah obrolan dari hati ke hati dan dia menyatakan sendiri dari mulutnya dilanjutkanlah besok omongannya akhirnya puji Tuhan dia terima Tuhan Yesus gitu dan luar biasa sekali ya Tuhan Yesus baik banget dia percayakan dengan saya yang tidak bisa ngomong saya kan dulu tidak peduli dengan orang bahkan saya tidak mau mengganggu agama orang gitu Tuhan percayakan saya juga untuk mengajak beberapa orang yang Tuhan kirimkan gerakan untuk doakan dan terima Tuhan Yesus ada beberapa orang dari agama seberang juga yang sudah terima Tuhan Yesus termasuk yang Tuhan bilang selamatkan keluarga kamu termasuk Bibi gitu dan kemarin ada lagi kesaksian sebelum di sini saya kesaksian lagi di chat ini juga nggak tahu ya pokoknya gini di channel salah satu channel YouTube juga saya sebelum bersaksi ini Roh Kudus kayak buat nggak nyaman jadi gini bukan nggak nyaman jadi gini kayak ayo mendorong gitu saya ingat lagi nih ayat Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 Tuhan ada apa sih Tuhan ini tolong dong Tuhan apalagi saya seperti mau pergi kemarin saya bersaksi di rumah teman saya antara mau pergi atau enggak gitu tapi saya ingat lagi kehendak Allah lakukan kehendak Allah responi lah ya udahlah saya jalanin dulu kita sambil berdoa pokoknya Tuhan apapun yang terjadi jadilah kehendakmu dan saya lagi bersaksi nih di atas anak saya yang kecil saya bawa untuk berenang bareng sama anak-anaknya teman saya gitu akhirnya anak saya nggak bisa berenang gitu dan saya lagi bersaksi gitu saya ada memang agak feeling nggak enak gitu ya tapi Tuhan ya udahlah Tuhan bilang kan jangan takut Tuhan menyertai jangan bimbang sampai saya bekerja saya melayani maksudnya saya bersaksi gitu selesai bersaksi ada diskusi gitu saya ke bawah gitu katanya anak saya cerita dia ceritanya setelah kami pulang gitu dia hampir tenggelam dia bilang gini mami aku kan tadi mau ambil alat buat apa tuh yang buat berenang itu papan itu dia tenggelam padahal saya udah bilang sama teman-teman saya nggak menyalahkan mereka tapi saya bersyukur kita di sini udah Tuhan ubahkan ya kita tidak perlu kecewa dengan Tuhan dan manusia dengan siapapun tapi kita jangan takut sama Tuhan karena dia Tuhan Allah kita dan menyertai dengan tangan kanannya dia memberikan kemenangan. Nah, jadi dia bilang, anak saya bilang, Mi, iya, terus teman mami lagi ngapain? Lagi main HP. Halo, 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 Mbak Nika. Teman kamu pasti sinyalnya Pak ya? Ya, ini udah bagus lagi, udah Oke, jelas lagi. oke. Ya, silakan dilanjutin. Jadi pas lagi saya juga bingung gitu ya. Anak ini ya ini semua karena Tuhan ya, karena Tuhan kalau kita percaya kita itu Aja kuasa dulu. Tuhan luar biasa dan karena kita halo halo Pak Silakan. masih jelek ya oh ya Ya, dan karena sudah saat bagus itu sudah. dan saya tidak ragu dan tidak bimbang saat itu saya tidak takut dan saya serahkan sama Tuhan karena saat itu saya lagi bersaksi saya tidak tahu keadaannya anak saya cerita pulangnya iya mami aku tadi hampir hampir tenggelam tadi aku udah begini-begini mi kan aku udah nggak bisa terus dedek teriak nggak gitu nggak bisa ngomong jadi udah nggak ada suara mas saya udah ada apa air karena nggak bisa gitu terus mami tangan aku udah begini-gini dan aku terakhir begini menunjuk ke atas gitu. Jadi sisa tangannya tuh telunjuk dia menunjuk ke atas gitu. Saya kaget, wow Tuhan luar biasa. Yang artinya dia menunjuk dalam keadaan tidak ngomong tapi dia menunjuk minta tolong Tuhan Yesus gitu. Di saat itu saat dia menunjuk itu ke atas mata dia langsung dibukakan saudara. Mata dia dibukakan dan dia bisa mengayun kakinya dia menempuh tangga kolam renang itu dan saya luar biasa banget maksud apa Tuhan Yesus itu luar biasa banget ajaib. Kalau
disitulah kita harus meresponi kehendak Allah, apapun yang Tuhan inginkan kita jalani gitu, walaupun saya berpikir sudah tidak enak gitu, tapi minta kekuatan Tuhan, berdoa sebelumnya, maka itu Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja, dan saya bersyukur, wow hebat ya Tuhan Yesus baik ya gitu, dan akhirnya iya Mi aku senang banget Tuhan Yesus baik. Kamu kecewa nggak sama mereka? Saya tanya enggak, kan kita nggak boleh kecewa. Itu saya juga ajarin anak-anak supaya kita seperti Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni. Akhirnya jawaban-jawaban dia yang penuh kasih gitu, dia mengampuni itu juga anak saya jalani gitu, dan saya bersyukur Tuhan baik banget gitu, dimana kita kalau kita mengharapkan manusia pasti akan sia-sia dan kecewa gitu, dan kalau kita berharap mengandalkan sama Tuhan, ada aja yang dia berikan kuasa mujizat. Perkara kecil, perkara besar, Tuhan kasih. Pokoknya semua itu Tuhan sudah di tangan Tuhan. Tidak ada lagi kuasa-kuasa apapun duniawi kegelapan tidak akan bisa merebut dari tangan Tuhan. Itu firman Tuhan kan ada ya. Dan bersyukur luar biasa. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dan saya bilang sama anak saya, kan biasanya kita hari Minggu suka ada mesbah doa keluarga gitu. Ayo kamu bawa kesaksian ya nanti kamu ceritakan Tuhan yang sudah baik sama kamu gitu. Ya udah akhirnya puji Tuhan dari hal itu juga Tuhan baik banget, luar biasa. Apapun kalau kita berharap mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh hati kita untuk Tuhan, kita tetap setia berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin dan kebenaran. Firman Tuhan itu yang tidak bisa kita ubah-ubah, kita karang-karang seperti tadi Pak Yusuf bilang di awal, dan kita memang benar-benar itu sama Tuhan udah pasti dilindungi, percaya gitu. Apapun yang kita hadapi yang itu Tuhan udah ambil alih, Tuhan turut campur tangan, Tuhan bekerja, dia melindungi anak-anaknya, sekalipun saya yang orang berdosa ini nyata banget Tuhan ada, dia mau menunggu, dia membersihkan gitu, dia menggantikan menjadi baik dan sempurna seperti firman Tuhan katakan bahwa kita kan harus sempurna seperti Bapa gitu. Walaupun dipandang orang orang menilai kita tuh jelek, buruk, tapi di mata Tuhan tuh sempurna gitu. Dia yang mengubah, punya kuasa segalanya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya tidak mau kembali lagi dengan hal-hal yang dulu. Kita tidak boleh melihat hal yang di belakang. Memang waktu itu banyak banget masih, walaupun proses itu, proses perubahan saya dengan Tuhan banyak yang masih godaan-godaan ya, perkenalan cocok lagi, laki-laki lain, tapi banyak gitu. Tapi saya nggak mau. Karena Tuhan lihat hati kita itu. Dia aja bisa bertahun-tahun selamanya menanti menunggu, masa kita mau balik lagi ke hal yang dulu-dulu, kan nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah, saya benar-benar fokus sama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan sempurnakan semuanya, dia gantikan segalanya, benar-benar dia berikan kelimpahan kehidupan yang luar biasa sesuai apa yang Tuhan janjikan. Dan puji Tuhan, damai sejahtera sukacita itu Tuhan berikan pada saya dan keluarga semuanya. Apapun yang saya hadapi, saya tidak takut karena saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ajaib, dahsyat, penuh kuasa. Wow, luar biasa lah. Udah hari-hari saya hanya bisa bersyukur dan berharap bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.